terima kasih. Kalau tidak ada Bapak, tidak ada Pak Kiai, saya tidak bisa sampai ke tempat ini, begitu. Dan akhirnya orang tadi berjalan tanpa menoleh ke belakang. Nah, tanpa menoleh ke belakang, akhirnya tetap berjalan terus sampai melihat foto-foto dan akhirnya mampir ke kios yang jualan foto-foto itu, Mas. Itu di sana tuh nggak jualan foto tok, tapi kopiah haji, tasbih dan peralatan alat sholat. Pernak-pernik tambal. Nah, itu ada. Lihat yang siaran nonton tambal oleh-oleh lah kan? Oleh-oleh, aksesoris. Kemudian Bapak tadi bertanya, Pak, ini foto siapa? Nah, itu. Kemudian dijawab sama yang punya kios, ini fotonya Guru Ijai yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Gitu. Ya itu. Akhirnya Bapak tadi pingsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih? Alhamdulillah. Puasa memang? Insya Allah. Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Ini kan jenenge mereview ulama ten Kalimantan Selatan niku napa kathah memang. Nggih. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada sedulur-sedulur semua penggemar YouTube dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya untuk Sekar Media. Matur nuwun memang. Untuk ulama atau waliullah di Kalimantan Selatan, Mas, ini ada. Saya akan menghitung dari mundur dulu dari tahun yang lalu. Saya mundurkan dulu, bukan tahun yang sekarang, tapi tahun yang 300-400 tahun yang lalu. Tahun 1710, dan saya pernah membaca bukunya, yaitu di buku milik Acil Penghulu atau kiai saya, ya, guru saya, juga bapak saya di Kalimantan Selatan di Desa Batali yang sekarang menjadi Jalan Swadaya. Kalau dulu Jalan Matang Hambawang. Nah, itu pada tahun 1710. 1710. Itu ada seorang waliullah di sana yang sangat hebat, yang terkenal dan juga termasyhur namanya. Beliau adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga ada bukunya, yaitu yang berjudul Sabilal Muhtadin. Terus niku tasih keturunan Timur Tengah kan? Masih keturunan Timur Tengah, ada keturunan dari sana juga. Dan setelah beliau wafat, apakah ada penerusnya? Tetap ada. Tetap ada. Kalimantan Selatan tetap selalu memproduksi ulama-ulama. Dan tahun berikutnya, sekarang tahun berikutnya, pada tahun 1735, berarti tahun 1735, muncul lagi kiai yang melanjutkan syiar agamanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yaitu Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari.
Napa tasih keturunan ini pun ya? Masih Mas. Masih ada nasabnya. Nasabnya masih ada. Ya, pada tahun 1735 muncul lagi Syekh atau yaitu yang terkenal namanya Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Nah, dan setelahnya di tahun-tahun berikutnya apakah ada lagi? Masih enten ya? Ada lagi, masih ada lagi. Alhamdulillah. Pada tahun 1857. 1857 ada lagi ulama yang meneruskan lagi, yaitu Syekh Muhammad Abdurrahman Al-Banjari. Berarti tasih keturunan terus ada lagi. Tasih napa enten darahnya lagi. Tetap termasuk lagi namanya di Kalimantan Selatan. Bahkan beliau juga menyebarkan Islamnya di Kalimantan Selatan, khususnya di daerah Martapura. Daerah Martapura. Dan setelah beliau wafat, apakah ada yang melanjutkan? Tetap ada, Mas. Alhamdulillah. Tetap ada. Dan pada tahun 1942, tepatnya tanggal 11 Februari 1942, lahir seorang ulama juga, calon ulama ini ya, yaitu yang bernama Kiai Haji Jaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manaf. Nah itu nama beliau. Terus lahir ini tasih dereng merdeka. Dereng. Indonesia tasih dereng merdeka. 3 tahun kemudian baru beliau lahir. Nah itu. Bahkan beliau juga menjadi ulama yang terbesar, ulama yang tersohor di Kalimantan Selatan. Beliau ini juga keturunan atau masih keturunan ada darah dari, yaitu keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang ke-8. Beliau lahir pada tahun 1942. Nah, dan beliau juga dibesarkan oleh orang tuanya dan neneknya. Beliau lahir di lingkungan kiai, di lingkungan ulama juga. Nah itu. Dan beliau juga belajar selalu disiplin, Mas. Disiplin. Beliau melakukan pendidikan mulai dari madrasah. Kalau yang sekarang MI ya, MI. Yang Bami Negeri SMP. Ya, SMP. SD. Madrasah SD. dulu, madrasah ibtidaiyah, dilanjutkan dengan sanawiyah, SMP ya. Sanawiyah, lalu ke aliyah. Setelah itu beliau tetap sekolah terus, bahkan mengembara sampai ke Jawa. Beliau sempat menuntut ilmu di Jawa, yaitu tepatnya di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Nah, beliau sampai di situ juga. Bahkan beliau gurunya banyak, Mas. Nah, akhirnya beliau sudah merasa sudah cukup. Akhirnya beliau kembali ke Kalimantan Selatan. Tepatnya di desa Tunggul Irang. Di desa Tunggul Irang, Martapura. Dan yang terkenal sekarang Abah Sekumpul atau Haji Ije Sekumpul. Nah itu. Terkenalnya namanya niku nggih. Ya, Sekumpul itu nama desanya, Mas. Haji Ije Sekumpul, Martapura. Bahkan beliau juga mempunyai murid-murid yang banyak, Mas. Juga melahirkan, produksi kiai-kiai yang di Kalimantan Selatan, bahkan di penjuru Kalimantan Selatan sampai ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah khususnya ya, yang saya kenal itu, karena saya pernah di sana juga lama. Bahkan murid-murid beliau juga menjadi ulama besar seperti Kiai Haji Bahran Jamil. Nah, tiang pundi niku Kiai Haji Bahran Jamil itu asli Kalimantan Selatan, asli Barabe, Hulu Sungai Tengah.
Nggih. Nah, itu dekatnya Pantai Hambawang. Nggih. Nah, bahkan saya juga sudah 3 kali bertemu beliau, Nggih. 3 kali bertemu Kiai Haji Bahran, dan juga sempat undang beliau juga pernah. Nggih. Nah, ya itu waktu acara Mauludan. Nggih. Nah, acara Mauludan. Dan ceramah di Langgar Darul Jihad namanya. Nah, itu. Dan Kiai Haji Sekumpul ini memang hebat, Mas, memang hebat. Nggih. Beliau ini setiap hari Sabtu, Mas, melakukan pembacaan atau pengajian. Tapi yang datang ini bukan cuma orang-orang di situ, tapi di seluruh penjuru Kalimantan. Tiap hari Sabtu, Mas, itu pengajiannya. Baik Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah yang datang. Datang itu. Karena beliau ini juga sebagai wali, wali kutub. Nah, wali kutub itu. Dan beliau juga sempat bertemu dengan pemimpin-pemimpin RI 1, khususnya seperti presiden yang kedua kita, Bapak Haji Muhammad Soeharto, dan Gus Dur. Nah, itu yang saya tahu itu. Yang saya tahu itu. Dan juga ulama-ulama di Jawa ini juga banyak yang bertemu dengan beliau, seperti Haji Roma Irama dan Kiai Haji Jainuddin MZ almarhum. Nah, dulu julukannya beliau kan Kiai Sejuta Umat. Nah, itu. Dan untuk Kiai Haji Jaini ini, atau yang bisa disebut Haji Ije. Nah, ini banyak karomahnya, Mas. Banyak karomahnya. Karomahnya ini bisa mendatangkan hujan. Bisa mendatangkan hujan. Bahkan beliau waktu tahun 1982 terjadi kemarau yang panjang. Nah, jadi kemarau yang panjang. Tahun menika jenengan napa ten mriku? Dereng. Ini dari masyarakat yang terdekat waktu itu bercerita. Pada tahun 1982 terjadi kemarau yang panjang. Tapi seluruh sumber air di Martapura semuanya kering. Sampai mengering sampai retak-retak. Persawahan pun retak-retak. Dan akhirnya beliau hibah pada masyarakat khususnya. Kan pondok beliau ini dikelilingi perkampungan, Mas. Dikelilingi perkampungan. Dan akhirnya beliau turun dari rumah dan keluar dari rumah menuju kebun pisang. Menuju kebun pisang, dan kebun pisang ini akhirnya digoyang. Nah, pohon pisang digoyang, tidak lama turun hujan yang lebat. Nah, itu ya bergembira masyarakat di situ khususnya dengan kedatangan hujan waktu itu. Nah, jadi kalau untuk Haji Ijai Sekumpul ini karomahnya lumayan banyak juga beliau. Bahkan setiap yang mau menambang emas di Kalimantan Tengah itu pasti mengundang beliau. Perusahaan-perusahaan mengundang beliau. Nah, itu. Dan juga beliau seorang ulama yang sangat dermawan. Nah, konon, nah itu ada cerita lagi, ya, cerita yang lagi. Beliau membawa puluhan dus Indomie. Mie. Tapi isinya uang, Mas. Uang miliaran, Mas. Tapi dibagi-bagikan kepada masyarakat atau rakyat yang tidak mampu. Nah, itu kelebihan beliau yang sangat dermawan dan sangat peduli dengan sesama beliau itu. Makanya murid-murid beliau tidak ada yang sombong. Rendah hati. Beliau sangat rendah hati. Setiap pagi sore keliling kampung. Setiap pagi sore keliling kampung menyapa para petani, para yang jual-jual warung, yang di warung-warung itu. Beliau selalu berkeliling. Nah, saya pernah di sana juga. Saya pernah di situ juga di Martapura. Sempat bertemu kali Kaiji. Sempat bertemu, dan setiap sore, setiap pagi saya kalau bersalaman, bertemu langsung, Mas. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah.
saya masih diberi kesempatan bertemu kali untuk bertemu dengan Kiai Haji Ije Sekumpul waktu itu. Nah, beliau ini orangnya tinggi Mas, orangnya tinggi, gagah, ganteng juga, ganteng juga orangnya. Ya gimana ya? Karena juga keturunan dari ulama besar. Kan beliau ini masih keturunan ke-8 dari Waliullah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, atau lek kapane kali tiyang ngoten mboten sempat ngarom-ngaromaken. Kalau mboten purun Mas. Dia bid'ah kan mboten purun. Bahkan beliau sempat menciptakan yaitu maulud tiba, yaitu tapi beliau dengan memakai habsi, maulud habsi. Nah itu. Jadi maulud habsi itu dari sana. Makanya sampai di Jawa ini tetap ada karena yang dari sana. Di Jawa nggak ada. Karyanya Kiai Haji Jaini. Nah itu. Karena beliau sangat cinta dengan Rasulullah dan beliau menciptakan habsi, maulud habsi juga. Nah itu. Dan akhirnya dibawa tersebar sampai ke seluruh penjuru Indonesia latihannya, habsinya. Nah itu. Nah itu seperti kalau yang sekarang kita pakai kalau yang lama kan dibak biasa itu. Dibak biasa. Tapi kalau Kiai atau Abah Sekumpul ini dengan caranya beliau itu menciptakan maulid habsi. Ya itu. Jadi pakai terbang, ya terbang juga. Tapi nggak ada yang seperti musik yang lain nggak ada, cuma terbang dong. Dan terbang mawon cuma gimana ya? Klasik, biasanya klasik. Sing asli katanya. Termasuk yang beliau juga ada bacanya yang seperti ya Sayyidi ya Rasulullah, itu tetap beliau tetap memakai. Kita memakai beliau. Beliau tidak memandang ini NU Muhammadiyah atau apa, dia tidak memandang Mas. Yang penting bisa melakukan agama Islam ini memang menurut beliau kan rahmatan lil alamin. Gitu. Untuk perdamaian seluruh manusia. Itu. Boten beda-bedakan Bang nggih. Boten membeda-bedakan. Semua sama. Muhammadiyah. Semua sama. Ya. Beliau tidak pernah membeda-bedakan. Dan karena beliau itu cuma berpesannya begini. Carilah rezeki yang halal. Dan anak istrimu jangan pernah sekali-sekali dikasih makan dari penghasilan yang haram. Nah itu. Dan untuk itu, dan apabila dikasih makan barang yang haram, nanti jadi anak pasti anaknya nakal. Itu anaknya nakal. Itu pesan beliau. Dan itu masih waktu pengajian saya masih ingat. Dan waktu itu saya juga masih di sana. Itu pada tahun 1993 saya di sana. Nah itu. Tata jenengan sempat mirengaken ceramahipun. Sempat tiap hari Sabtu Mas. Tiap hari Sabtu saya pernah mendengarkan ceramah beliau. Dan beliau ini kalau mengaji atau mengajari ngaji kepada murid-muridnya, langsung beliau yang turun sendiri. Langsung beliau turun sendiri. Dan beliau ini kalau untuk salaman saja nggak milih-milih Mas, semua orang yang baru pulang dari sawah pun kalau ketemu dia salaman Mas, tanpa pengawalan. Boten beda-bedakan. Beliau kalau keliling kampung, keliling ke tempatnya masyarakat tanpa dikawal santri-santri yang lain, sendirian Mas, sendirian, kiambaan. Dan setiap hari saya di sana itu melihat tidak pernah ada pengawal. Beliau keluar dengan membawa tongkat sendirian, saya membawa tongkat dan tasbih berjalan keliling kampung. Dia mulai jam 4 sore itu udah keliling kampung beliau itu. Nanti sorenya juga kembali lagi gitu. Memang leres ya Mam. Umpami kaya jenengan kula memang sayang kali keluarganya nggih ngoten. Nggih. Umpami ajeng nyukani apa? Barang napa nafkah napa nedha lek sing mboten halal niku lak nggih mboten ngesakaken ten yuga kali ten. Nah, gini maksud. Jadi ajaran beliau itu selalu berpesan tetap selalu ditanamkan kepada santri-santri dan
masyarakat yang lain setiap pengajian itu yang disampaikan tetap itu Mas. Itu sajub sabar itu selalu diucapkan sama beliau. Dan beliau ya itu Mas, pesannya yaitu jangan sekali-sekali keluargamu dikasih makan barang yang haram gitu. Dan waktu itu zaman itu waktu saya di sana semua masih murah Mas. Semua masih murah. Buatan kata saat ini. Kalau sekarang ini sampai minyak goreng aja sudah melangit, melambung tinggi. Padahal Indonesia tempatnya kelapa sawit terbesar se Asia. Nah, kok sakit ngoten. Kok bisa kan nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Sampai bahan bakar pun ikut naik juga. Naik juga. Padahal Indonesia Pertamina di mana-mana. Tambang minyak nggih kathah. Di Balikpapan, di Tarakan, di Cepu. Nah, di Cepu itu berbatasan Jawa Timur Jawa Barat tetap ada. Nah itu. Belum di Jawa Timur di Lapindo juga, itu juga minyak. Gitu. Tapi kening nopo kok nggih saged kaya ngeten lho Pak nggih. Nah, ini enggak tahu Mas, enggak tahu. Nah, itu cobaan. Ujian lah. Ujian kita habis bersabar mawon. Cobaan untuk kita. Bersabar mawon. Nah, itu. Waktu zaman itu waktu saya di sana itu semua masih serba murah tahun itu. Waktu Jawa apalagi sembako masih murah, tetap bisa dijangkau sama masyarakat yang paling rendah sekalipun. Kono nenten sing ajenge ziarah ten mriku niku memang ten makome Kiai Haji Ije. Oh itu ya. Sing ajenge tanglet niku ya napa niku? Itu waktu kan beliau wafat pada tahun 2005. Tepatnya 10 Agustus 2005 beliau wafat. Nah, dan dimakamkan di dekat rumah beliau, jadi di Raudah namanya. Nah, dan Raudah ini ruangan seperti masjid Mas, yang luas. Itu yang luas. Nah, kalau untuk yang orang ziarah ini orang luar pulau Mas, orang Jawa. Orang Jawa. Saya tidak menyebutkan Jawa mana. Yang jelas orang Jawa. Yang mau ziarah ke tempatnya Guru Ije Martapura, tapi beliau tidak tahu Martapura itu di mana. Tempatnya di mana? Ya itu. Boten Semarap nggih. Boten Semarap. Akhirnya beliau naik kapal laut. Nah, naik kapal laut turun ke Banjarmasin. Naik kapal laut dari Surabaya ke Banjarmasin itu 1 hari 1 malam Mas. Lami ngoten. Lami 1 hari 1 malam. Dan setelah sampai ke pelabuhan Banjarmasin dijemput langsung oleh seorang kiai di pelabuhan Banjarmasin. Dan yang mau ziarah ini juga tidak kenal Mas, tidak kenal dengan yang menjemput itu. Napa mboten Semarap kali Kiai Ije? Dereng Semarap. Harus boten Semarap nggih. Iya, dereng Semarap. Jadi kemudian yang ziarah tadi, Bapak tadi yang orang Jawa tadi akhirnya diantar sampai ke Martapura, tapi tidak langsung ke makam Haji Ije, tapi singgah dulu ke Pelampaian, yaitu di makamnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Mbah buyutnya. Dan yang mengantar tadi juga ikut ziarah ke makamnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tadi. Dan setelah selesai, kemudian Bapak tadi diantar ke Sekumpul, diantar ke tempatnya Haji Ije. Di makamnya. Tapi nggak sampai Mas. Diantar sampai di depan pintu gerbang pondok. Kemudian beliau cuma berkata begini, Pak, saya cuma bisa mengantarkan sampai di sini. Kalau untuk mencari makamnya Haji Ije silakan masuk terus. Nah, silakan masuk terus. Nanti insya Allah bertemu dengan rumah dan makam beliau. Nah, begitu. Dan akhirnya orang tadi mengucapkan terima kasih kepada yang mengantar. Nah, terima kasih. Kalau tidak ada Bapak, tidak ada Pak Kiai, saya tidak bisa sampai ke tempat ini. Begitu. Dan akhirnya orang tadi
berjalan tanpa menoleh ke belakang. Nggih. Nah, tanpa menoleh ke belakang, akhirnya tetap berjalan terus sampai melihat foto-foto dan akhirnya mampir ke kios yang jualan foto-foto itu Mas. Itu di sana tuh nggak jualan foto tok, tapi kopiah haji, tasbih dan peralatan alat sholat. Pernak-pernik tambal. Pernak-pernik, nah itu ada. Namanya lihat yang siaran nonton tambal oleh-oleh lah kan? Oleh-oleh, aksesoris. Sampai niku. Kemudian bapak tadi bertanya, Pak, ini foto siapa? Nah, itu. Kemudian dijawab sama yang punya kios, ini fotonya guru Ijai yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Gitu. Oh, ya itu. Akhirnya bapak tadi pingsan. Nah, ini pingsan. Setelah beberapa waktu lama, akhirnya beliau sadar. Sadar dan ditanyai ada apa? Kenapa kok sampai pingsan Pak? Nah, yang mengantar saya tadi ini orangnya yang di foto ini. Yang di foto ini yang mengantar saya tadi dari pelabuhan Banjarmasin sampai ke Pelampaian, bahkan sampai ke depan pintu gerbang sana. Pakai mobil yang berplat DA 9596. Nah itu. Orangnya ten foto niku Ya, foto yang difoto itu. Nah, ini juga Allah alam entah itu tadi guru Ijai sendiri atau malaikatnya, wallahu alam Mas ya. Ada yang tahu. Nah itu. Dan itu karomah beliau walaupun beliau sudah wafat. Nah, walaupun beliau sudah wafat tapi masih menampakkan kelebihannya. Saged nulung tiang maksudnya ngoten. Saged nulung tiang ngajenge ziarah sing mboten sembarep diantaraken. Karena beliau juga seorang yang rendah hati, sopan santun dan tidak sombong. Sabar itu juga. Jadi kepada teman-teman, saudara-saudara yang ada di Martapura dan selalu saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan sedulur-sedulur di Hulu Sungai Tengah, khususnya di Barabai dan di Jalan Matangga Bawang. Nanti semoga semuanya diberikan rahmat dan hidayahnya dan kesehatan. Amin. Nah, dan untuk teman-teman yang masih mondok atau yang masih sekolah, mudah-mudahan dengan cerita-cerita ini kita semua bisa mengambil hikmahnya. Tambah wawasan, tambah ilmu Nah, untuk pengetahuan kita yang selanjutnya. Dan kita sama-sama belajar dan saya pun masih juga belajar dalam tahap belajar. Nah, kita sama-sama belajar bersama-sama lah. Nah, saya kalau untuk panggilan Ustadz atau Gus itu masih belum pantas. Masih belum pantas dan ilmu saya itu masih belum sampai ke situ. Belum sampai ke situ dan mungkin masih belum waktunya lah. Waktunya itu. Dan sekian, kalau ada kata-kata yang ada kekurangan atau ada yang kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.